Jejak Jokowi dan Luhut, di skandal tambang nikel di Raja Ampat, Papua. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Pendahuluan dan konteks strategis. Ambisi, hilirisasi, nikel, mantan Presiden Jokowi lewat Menko Luhut mempercepat hilirisasi nikel, dari ekspor biji mentah ke produk nikel olahan muka. Tujuan, menjadikan Indonesia pusat EV global dan menaikkan PDB via ekspor ferronikel dan nickel pig iron (NPI). Ancaman di Raja Ampat, area ditetapkan UNESCO Global Geopark 2023 oleh UNESCO, ekosistem lautnya sangat rapuh dan prioritas tinggi wisatawan. Temuan di lapangan, investigasi Bahlil. Kunjungan Menteri Bahlil tanggal 7 Juni tahun 2025, Bahlil meninjau tambang nikel Raja Ampat, hasil, ditemukan pencemaran berat sedimen, kerusakan karang, dan bukti pelanggaran AMDAL. Sebelumnya, kegiatan dihentikan sementara pada tanggal 7 Juni tahun 2025, pemilik tambang buka suara soal dugaan proses izin yang tidak beres. Dampak lingkungan dan sosial. 1. Kerusakan koral, deforestasi, sedimen tambang menyebar ke laut, mematikan terumbu karang dan merusak habitat alami. 2. Gangguan nelayan dan suku lokal, warga mengalami kesulitan mencari ikan, sedimen membuat air keruh, bahan baku ekonomi lokal menurun. 3. Akibat di Halmahera dan Sulawesi, perbandingan, pola serupa terjadi di wilayah tambang lain, Morowali, Halmahera, Konawe, menguntungkan elit, memiskinkan warga lokal. Model korporasi dan politik, algoritma kekuasaan terpusat, Luhut memainkan peran utama lewat pengendalian perusahaan negara seperti MainID dan Inalum, memfasilitasi proyek hilirisasi besar. Hubungan oligarki, Bahlil memiliki koneksi dalam bisnis nikel, PT Meta Mineral Pradana dan entitas lain, rawan konflik of interest, bahkan jual beli izin. Jejak luar negeri, Bahlil diduga memanfaatkan izin tambang sebagai upeti, pelaporan dugaan penyelundupan nikel ke China juga terkait kementeriannya. Tuduhan, kejahatan, oleh Jokowi dan Luhut. 1. Negara dirugikan via penyelundupan, menurut Faisal Basri. Luhut mengetahui penyelundupan biji nikel ke China yang merugikan negara 14,5 triliun rupiah. 2. Korporatisme kroni di balik izin, conflict of interest dan state capture, izin tambang ditengarai hanya menguntungkan oligarki dan kerabat rezim. 3. Pelanggaran lingkungan sistemik, ekspansi tambang di kawasan dilindungi dan geowisata UNESCO, melanggar putusan MK 2024 dan peraturan lingkungan. 4. Perampasan ruang hidup dan kemiskinan lokal, hilirisasi justru memiskinkan rakyat, menghancurkan mata pencaharian nelayan dan petani. 5. Kejahatan korporasi berbalut negara, dugaan penggunaan kendaraan negara untuk kepentingan bisnis pribadi elit kabinet. Dugaan keuntungan, mengepung, Jokowi, Luhut. 1. Penerimaan negara vs oligarki, meskipun Jokowi klaim penerimaan melonjak dari 2,1 miliar dolar Amerika Serikat ke 33,8 miliar dolar Amerika Serikat, realitanya oligarki nikel, seperti grup Tiongkok dan kroni lokal, menguasai lebih dari 90% pasar dan menikmati keuntungannya langsung, bukan negara. 2. Izin dijual dan distribusi izin seperti komoditas politik, Bahlil berkali-kali disebut memanipulasi izin tambang sebagai komoditas politik, weaponizing izin terhadap suara dalam pemilu 2024. Oligarki kabinet mencakup jaringan partai PDIP, Golkar, Nasdem, dan lainnya, yang memberi ruang bagi politisasi izin tambang dan potensi konflik kepentingan, sehingga keterlibatan politis mereka perlu dicermati dalam konteks kekuasaan bersama. Respons pemerintah dan politik. Pembelaan lewat data AMDAL dan statistik kemiskinan, Luhut dan Bahlil membela dengan data turunnya kemiskinan di Sulawesi, dan bahwa semua prosedur telah sesuai AMDAL, kritik dianggap ketinggalan zaman. Surat Edaran Tambang Ormas Keagamaan, Mei tahun 2024, kebijakan kontroversial memberi izin ke ormas dalam tambang, dinilai alat politik dan potensi dominasi oligark atas sektor strategis. Moratorium dan evaluasi, IUP dihentikan sementara di Raja Ampat, Juni tahun 2025. Aktivis dan pemerhati mendorong audit komprehensif termasuk evaluasi izin oleh lembaga independen. Kerangka politik dan strategi keluar. Reformasi izin tambang, transparansi proses, pendaftaran publik lisens bidding, tegaskan equal access tanpa conflict of interest. Pendampingan masyarakat lokal, dana kompensasi berkelanjutan untuk nelayan dan suku lokal defensif,
memastikan pelibatan inklusif. Evaluasi lingkungan jangka panjang, lakukan monitoring MADAL, audit rutin dan bisa libatkan UNESCO dalam geopark. Penegakan hukum tegas, tangkap pelaku penyelundupan biji dan izin palsu, termasuk aktor oligarki dan pejabat yang terbukti teknik state capture. Peran demokrasi dan parlemen, tingkatkan pengawasan parlemen terhadap Kementerian Investasi dan Tambang. Publikasi semua IUP dan pemetaan relasi. Kesimpulan dan evaluasi. Skandal nikel Raja Ampat bukan sekadar permasalahan teknis, ini representasi sistem politik bisnis biji nuklir era rezim Jokowi. Disorientasi antara retorika industri nasional dan realitas oligarki, rakyat dirugikan, elit dan kroni kaya. Pemerintah kehilangan kredibilitas sebagai pelayan rakyat dan pelindung aset bangsa, monumen kehancuran ekosistem di geopark menjadi simbol korup dan gagal integritas. Jalan keluar, reformasi struktural, audit independen, dan pergeseran paradigma dari kapitalisme ekstraktif menuju pembangunan berketahanan sosial dan ekologis.